Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang distribusi peluang. Kalau kemarin kita sudah belajar secara mandiri ya tentang apa itu paubah acak diskrit dan paubah acak kontinu. Mudahnya kalau diskrit itu kan bisa dicacah gitu ya. Kalau kontinu tidak bisa dicacah karena ringnya itu ada pada bilangan real. Kalau bilangan real itu selalu ada bilangan di antara dua bilangan, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang distribusi peluang. Distribusi peluang. Kalau di buku utama yang kita gunakan punyanya Nar Herianto itu di halaman 105, distribusi peluang. Nah, sebelumnya ke distribusi peluang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Nanti kalau peluang-peluang itu kayak misalnya peluang pelemparan satu uang logam itu pasti ada setengah ya. Peluang munculnya gambar setengah, peluang munculnya angka itu juga setengah. Nah, seperti itu. Penulisan peluang itu ada yang menyatakan itu seperti ini. Ada PX seperti itu. PX. Ini peluang. Apa itu, Pak? Ini X apa? Ini X-nya kecil ya. Nah, bedakan nanti kalau di distribusi fungsi peluang itu nanti ada istilah seperti ini, Px. Kalau X besar apa? X besar itu melambangkan suatu peubah acak. Nah, kayak gitu. X besar sama dengan X kecil. X kecil ini nanti yang diketahui, yang diganti-ganti angkanya. Kalau X besar itu yang didefinisikan peubah acaknya. Apakah peubah acak itu didefinisikan sebagai munculnya gambar, kejadian munculnya angka dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke definisi 4.6 itu, definisi 4.6 tentang fungsi peluang. Fungsi peluang. Jadi kayak gini. Nah, di definisinya, ingat ya ini definisi. Jadi kalian tidak perlu membuktikan definisi. Jika X adalah suatu peubah acak diskrit. Nah, ini fungsi peluang ya. Fungsi peluang itu X itu peubah acak diskrit. X adalah peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit. Acak diskrit. Maka PX itu peluang kejadian X. Nah, tinggal apa nanti X besarnya itu peubah acaknya itu didefinisikan sebagai apa. Itu sama dengan notasinya PX sama dengan X. Yang tadi itu, yang ini tadi ya. Nah, ini di definisinya. PX peluang kejadian munculnya suatu kejadian itu sama dengan PX sama dengan X. Untuk setiap X dalam ring X dinamakan fungsi peluang. Saya tulis saja untuk setiap X kecil dalam ring X. Nah, ini definisinya. Dinamakan fungsi peluang. Fungsi peluang dari X gitu. Nilai fungsi X, tapi ingat ya, karena di sini kita pakai fungsi peluang, jadi nanti suatu fungsi yang kalau X-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, maka langsung muncul nilainya itu peluang. Nilai yang didapat itu adalah peluang. Karena merupakan hasil akhirnya itu merupakan peluang, maka harus memenuhi syarat-syaratnya juga. Syaratnya apa? Yang pertama, yang kemarin itu ya, syaratnya itu atau sifat-sifatnya dari PX. PX itu harus memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, PX sifatnya itu PX itu harus lebih dari sama dengan 0. Jelas. Kenapa? Nilai dari suatu kejadian, peristiwa itu kalau dimulai dari 0. Nggak ada yang dimulai dari negatif. Minimal 0 dan seterusnya. Sedangkan sifat yang kedua dan seterusnya itu sampai berapa? Ingat ya. Sigma X PX kayak gini sama dengan 1. Kenapa? Ingat, di sini X itu artinya di sini itu bisa diganti dengan berapapun angkanya, tergantung kejadiannya itu kejadian yang seperti apa. Kalau misalnya satu uang logam ditos berarti ada 2 di sininya. Apa itu? Gambar dan angka. Jadi nanti peluang munculnya gambar ditambah sigma itu kan ditambah ya. Ditambah peluang munculnya gambar itu sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, kalau dadu misalnya, sigma PX-nya ya X-nya diganti 1.
Jadi peluang muncul mata dadu 1, peluang muncul mata dadu 2 dijumlahkan sama dengan 1. Kemarin kita sudah bahas itu. Oke, jadi ini definisi dari sebuah fungsi peluang. Nah, fungsi peluang itu ada beberapa. Yang pertama itu fungsinya, yang namanya fungsi itu bisa ada variabel x-nya, ya enggak? Yang namanya fungsi peluang, fungsi peluang. Bisa jadi fungsi peluang itu merupakan fungsi konstan. Fungsi konstan itu fungsi yang seperti apa? Fungsi konstan itu kalau misalnya fungsinya kayak gini, misalkan ini ya, misalkan contoh fungsinya adalah, saya definisikan dulu x-nya. X besar, baca. X besar adalah munculnya munculnya mata dadu pada pelemparan satu dadu. Nah, kayak gini. Misalnya x-nya seperti ini. Maka kalau misalnya kalian disuruh mencari px-nya, ingat ya, ini p kecil, x-nya juga kecil. Jadi itu merupakan fungsi peluang. Fungsi peluangnya seperti apa? Ya sudah, langsung saja kalian tuliskan di sini. Berapa nilainya? Ya sudah, nilainya pasti 1/6. Ini fungsi. Dan di sini 1/6, nggak ada variabel x. Yang ini namanya fungsi konstan. Jadi fungsi peluang bisa merupakan fungsi konstan. Penjabarannya seperti apa, Pak? Penjabarannya seperti ini. Kalau misalnya x-nya itu adalah 1, otomatis yang ditanyakan adalah muncul mata dadu 1. P, boleh kalian nuliskan P1 gini aja boleh. Atau nanti kalau di buku lain atau dalam UTS UAS ada tulisan PX besar sama dengan 1, ini sama saja. Bacanya gimana? Peluang muncul mata dadu 1 pada pelemparan satu dadu. Berapa? Ya 1/6. Loh kok bisa, Pak? Fungsinya, ingat, fungsinya merupakan fungsi konstan. PX sama dengan 1/6. Merupakan fungsi konstan. Jadi nggak mungkin dia akan berubah-ubah. Sekalipun ininya yang berubah, P2 berapa? PX sama dengan 2. Berapa? Ya 1/6 juga. Nah, yang seperti ini namanya fungsi konstan. Kayak gitu ya. Ada juga fungsi konstan, tapi ini penjabarannya gini. Fungsi konstan dengan beberapa nilai, anggaplah gitu. Konstan dengan beberapa nilai. Maksudnya gimana? Sekarang gini, kasus-kasus seperti ini tuh kalau misalkan pelemparan 2. Jadi misalkan X, ini baca ya, X besar. Munculnya gambar pada pelemparan 2 uang logam kayak gini. Jadi pada pelemparan uang logam yang dilihat itu X-nya baca munculnya gambar. Oke. Kalau munculnya gambar, otomatis kita bisa membuat suatu fungsi peluang itu tidak hanya dinyatakan dalam seperti ini ya. Fungsi peluang itu juga bisa dinyatakan dalam tabel. Misalkan seperti ini. Fungsi peluangnya X, kemudian di bawah itu PX. Kayak gini. X-nya itu boleh diganti X besar sama dengan berapa. Kalau munculnya, ini kan munculnya gambar. Bisa jadi nggak muncul gambar sama sekali. Artinya apa? Kalau yang ini ruang sampelnya itu apa sih? Ruang sampelnya kan bisa GG, gambar-gambar gitu kan? Bisa AG angka gambar, GA gambar angka, atau bisa juga AA angka-angka. Kayak gini kan? Nah, sekarang saya tanya, sekarang kita perhatikan gambar. Ketika gambarnya itu 0, berarti yang ini saja, yang AA. Berarti ada berapa kemungkinan sebenarnya? 1/4.
1/4. Kalau munculnya gambar itu cuma 1, ada berapa peluangnya? 1/2. Munculnya gambar itu 2 kali, ya peluangnya 1/4. Jadi yang seperti ini itu juga dikatakan sebagai suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi peluang. Nah, bedanya ini sama-sama konstan, soalnya nggak ada variabel x di sini. Cuma bedanya di sini fungsi konstannya itu hanya memiliki satu nilai, kalau di sini beberapa nilai, bisa beda-beda, tergantung pada soal. Kayak gitu ya. Jadi kalau di dalam soal itu malah lebih ekstrim, tidak menyebutkan suatu kejadiannya, jadi langsung menyebutkan ininya saja. Jadi jangan kaget, entah itu kejadian apapun, kalau sudah kayak gini, kalian harus bisa membaca, kalau misalnya x-nya 1, maka peluangnya setengah, x-nya 2, maka peluangnya 1/4. Uang logam pun demikian. Bisa jadi uang logam yang salah satu sisinya itu diberi pemberat, maka tidak lagi menjadi fungsi konstan dengan satu nilai, tapi beberapa nilai. Kayak gitu ya. Silakan dipikirkan baik-baik. Nah, kemudian ada yang ketiga, saya ke ataskan dulu. Yang ketiga itu fungsi yang memiliki perubahan x atau variabel x. Fungsi dengan variabel. Nah, cuma di sini fungsi dengan variabel itu agak susah untuk menjelaskan dengan contoh. Kalau ini kan jelas ya, ada contohnya. Biasanya kalau fungsi itu langsung diberikan, misalkan diberikan suatu fungsi peluang px sama dengan x/15, dengan x-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini. Udah dikasihkan kayak gitu aja. Kemudian yang ditanyakan itu apakah ini termasuk, buktikan kalau ini px sama dengan 15 ini adalah fungsi peluang. Kalau disuruh membuktikan seperti itu, gampang cara membuktikannya. Cara membuktikannya kalian pakai definisi yang ada. Kalian ambil aja 1, px sama dengan 1 itu berapa? Ini kan mulainya 1, 2, 3, 4, dan 5. px1 itu berapa? px1 x besar sama dengan 1 itu sama dengan 1/15, gitu kan? P x besar sama dengan 2, 2/15. Kemudian P x sama dengan 3, berapa ini? 3/15, dan seterusnya, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalian lihat, oh ternyata benar nilainya nggak ada yang negatif. Oke, berarti sifat yang pertama itu terpenuhi. Soalnya memulainya dari 0, boleh lebih dari atau sama dengan. Yang jelas tidak boleh negatif. Ternyata di sini 1/15, 2/15, dan seterusnya sampai 5/15 gitu ya, nggak ada yang 0. Sifat pertama terpenuhi, aman. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu di sini ada tulisan sigma. Artinya kita jumlahkan semua peluangnya. Sigma xpx. Nah, kayak gini. Berarti berapa? Ya udah 1/15 ditambah 2/15 ditambah 3/15, 4/15 tambah 5/15. Berapa ini? Kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, 1 tambah 4, 5, 10, 15, 15/15. Ternyata benar sama dengan 1. Oke, fix. Berarti px sama dengan x/15 dengan x-nya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu fungsi peluang. Kayak gitu. Jadi ingat ya, fungsi peluang itu merupakan fungsi yang ketika kita masukkan x, di mana x-nya itu merupakan domainnya, merupakan suatu kejadian muncul mata dadu atau kejadian muncul gambar pada uang logam kayak gitu. Ketika kalian masukkan, maka hasil outputnya itu merupakan peluang, nilai peluangnya, gitu ya. Coba kalian pahami dulu. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.